sore Mbak Heni. Selamat sore Mbak Rini. Senang bertemu dengan Anda kembali. Gimana nih kesibukannya setelah sesi konseling kemarin? Sibuk Sibuk ngapain aja nih? Sibuk ngerjain tugas, mikirin tugas, terus juga ya kerja di rumah gitu Mbak. Oke. Terus kabar Mbak Heni sendiri sekarang gimana nih? Ya nggak gimana-gimana, ya baik aja, ya nggak senang juga tapi nggak sedih juga, kayak balance kayak ya udah gitu aja, berlalu aja gitu. Oke, saya ikut senang mendengar kabar Mbak Heni saat ini. Duduknya gimana? Udah ngerasa nyaman kah? Nyaman, aman. Baik, jadi kita mulai ya. Jadi seperti dengan sesi konseling yang kemarin, sesi konseling ini juga akan berjalan 40 sampai 60 menit ke depan. Apakah Mbak Eni berkenan? Iya, baik, berkenan Mbak. Baik. Karena kemarin kita sudah membahas keinginan Mbak Eni itu apa, harapan Mbak Eni itu apa, kemudian apa yang dilakukan Mbak Eni. Seperti kemarin Mbak Eni itu ingin mengurangi rasa gak enakan agar bisa menjalankan sesuatu itu dengan tenang. Terus persepsi Mbak Heni ini kemandirian finansial atau sudah kerja itu tuh bisa mengurangi tingkat tanggungan atau kewajiban terhadap mungkin yang di rumah seperti itu. Dan Mbak Heni ini berkomitmen untuk berubah, komitmennya 10/10 ya kemarin ya. Nah, perilaku yang sudah Mbak Heni lakukan itu tuh tetap dilakukan meskipun berat atau kadang ngerasa males terus jadi ngerjainnya lama. Nah, di sini saya izin nanya ke Mbak Heni, apakah dari yang Mbak Heni lakukan saat ini tuh sudah membantu mengatasi masalah Mbak Heni, atau bagaimana perilaku ini tuh bisa membantu Mbak Heni? Ya sejauh ini masih sama kayak yang kemarin sih Mbak. Maksudnya ya udah tetap kerjain aja, toh itu tuh terjadi setiap hari. Kayak tadi pagi aja masih gitu, masalah makan, disuruh makan tapi kayak kan ngerasa agak kenyang gitu ya, kayak maksudnya tuh nanti dulu tapi tetap disuruh terus akhirnya ya udah makan. Awalnya sih waktu jalan perengat-perengut gitu, kayak males gitu loh, terus tapi ya udah makan aja daripada marah gitu kan. Oke, berarti Mbak Heni masih belum melakukan perubahan ya. Nah, untuk apakah dari Mbak Heni sendiri nih sudah merasa kalau tindakan yang Mbak Heni lakukan itu tepat? Ya sebenarnya kalau buat saya pribadi sih nggak nyaman ya, nggak tepat mungkin ya, tapi ya orang saya di rumah juga nggak sendirian, maksudnya juga menjaga perasaan orang lain lah. Kalau semisal dia nyuruh tapi kita nggak ngelakuin gitu, kayak nggak enak aja, kayak balik ke diri saya sendiri. Kalau saya bilang nyuruh terus yang tak suruh nggak mau, itu kan juga nggak enak. Jadi ya nggak enak di saya, tapi ya saya nggak bisa gimana gitu Mbak. Saya memahami Mbak Heni ya. Nah, yang berikutnya nih, apakah yang Mbak Heni inginkan? Mbak Heni kan menginginkan kalau misalnya mengurangi rasa gak enak itu sendiri kan. Apakah ini tuh menurut Mbak Heni tuh yang terbaik buat Mbak Heni? Untuk sementara sih kalau tak lihat dari kacamataku sendiri kayaknya nggak ngaruh apa-apa sih. Soalnya kalau di rumah bakal tetap kejadian lagi, nggak ngerasa nggak enak lagi, kayak gimana ya, kayak udah biasa gitu. Kalau mau dirubah tiba-tiba itu jadi nggak enak, takutnya nyinggung perasaan yang lain gitu loh Mbak. Jadi ya udahlah, daripada nanti malah ada yang batin gimana malah nggak enak, ya udah saya kayak maksudnya ya udah kayak biasanya lagi aja. Oke, saya dapat memahami Mbak Heni
Mbak ini berpikir, memiliki pikiran kalau misalnya kalau mau berubah pun rasanya percuma gitu ya Mbak ini ya, karena kalau apa-apa juga di rumah kan takutnya menyinggung yang lain. Oke, saya dapat memahami Mbak ini. Nah, yang berikutnya, dengan persepsi Mbak Heni yang seperti itu, pandangan Mbak Heni seperti itu, apakah itu tuh sudah tepat menggambarkan situasi Mbak Heni saat ini? Sepertinya sih udah ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Kayak udah gimana ya, kan dari awal memang nggak enakan gitu ya Mbak, terus ya udah gitu aja. Maksudnya yang gambarin aku banget sih kalau aku nggak enakan ternyata orangnya. Nah, dari yang Mbak Heni akan lakukan untuk gini Mbak Heni, jadi rencana kecil apa, mungkin langkah kecil apa yang mungkin tuh Mbak Heni akan lakukan untuk mengatasi situasi yang tidak mengenakan tersebut? Biasanya sih kalau benar-benar nggak mau, aku bilang nggak mau, nggak mau, lebih milih diem aja sambil ya udah bilang nggak mau gitu. Kalau aku benar-benar nggak mau, nggak enak, nggak pengen gitu. Dan itu apakah Mbak Heni memperhatikan reaksi orang sekitar juga? Iya, kayak terus mimi wajahnya waktu aku tolak tuh kayak kebayang-bayang terus, kayak gimana ya, kok aku ngerasa nggak enak nolak, tapi kalau nggak ditolak kok kayak aku yang nggak enak gitu loh, kayak memberatkan aku gitu. Ya tapi ya mau gimana, orang udah ditolak kan, kayak ya udahlah biarin aja, ini kayak gitu pikiranku. Baik, saya memahami Mbak Heni ini mungkin kesulitan ya, kesulitan untuk menghilangkan bayang-bayang rasa bersalah itu juga. Nah, yang berikutnya, apakah yang Mbak Heni lakukan itu, yang kan itu Mbak Heni sudah melakukan kan? Nah, mungkin ada nggak rencana Mbak Heni buat berubah gitu? Gimana ya, rencana itu pasti ada, tapi kan kayak yang udah tuh susah Mbak, kayak benar-benar susah banget kalau masih di rumah itu, masih sama banyak orang gitu tuh susah banget kalau menurutku. Terus akhirnya kan ini aku nanti ada tugas pindah ke Ambarawa, itu kayak bakal jadi modalku sih, kayak batu loncatanku awal buat ayo ngerubah gitu. Nggak harus bilang iya terus, tapi kamu harus bilang enggak untuk satu hal gitu. Mungkin rencananya jangka panjang sama jangka pendeknya itu sih. Oke, saya mengapresiasi ya Mbak Heni mungkin sudah ada rencana untuk berubah, dan rencana tersebut mungkin bisa dimulai dari Mbak Heni sendiri dengan tadi karena adanya tugas di luar kota. Ambarawa itu kan termasuk luar kota ya. Nah, terus ntar Mbak Heni mungkin bisa menyesuaikan dari Ambarawa itu, terus bisa ngebawa itu di rumah. Nah, menurut Mbak Heni sendiri itu tuh rencana itu tuh benar-benar sesuai dengan tujuan Mbak Heni apa enggak? Iya, menurutku iya sih, soal yang kemarin aku juga milih kebebasan. Nah, mulai dari ini nanti pindah kayak aku bakal, ya maksudnya bener ngerasa bebas gitu loh, aku bisa ngerjain tugas sampai selesai. Ya maksudnya tetap di samping itu tetap mikirin harus tidur, istirahat juga, mas kan enak gitu kalau nggak ada yang ngawasin diri sendiri gitu sih. Udah tepat sih nak menurutku. Aku bersyukur banget karena dapat tempatnya tuh di luar kota, agak jauh, jadi kayak kalau mau alasan pulang pun bakal bisa bilang kayak enggak jauh, capek, mending buat istirahat di kos aja sambil kalau ada tugas ya dikerjain tugasnya gitu. Jadi nggak harus pulang ke rumah.
Soalnya kalau sama orang rumah kan nanti bisa telepon atau video call. Cuma kalau untuk balik ke rumah aku juga udah mikir kayak aku nggak pulang rumah deh gitu. Paling pulang rumahnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Buat ya buat healing lah, buat healing Iya. aku sendiri gitu loh, Mbak. Ya, saya memahami Mbak Heni kan, perasaan Mbak Heni. Mungkin Mbak Heni ingin segera merasakan freedom gitu ya, kebebasan. Itu kan juga penting buat kesehatan mentalnya Mbak Heni, seperti itu ya. Mbak Heni menyadari itu. Nah, kemudian nih Mbak Heni, berkaitan dengan rencana yang telah Mbak Heni sampaikan tadi, apakah menurut Mbak Heni ini tuh rencana tersebut itu bisa dipahami sepenuhnya oleh Mbak Heni? Bisa, pasti Oke. bisa. Bisa Oke. pahami kalau maksudnya ini kan juga selain rencana kan ini juga keinginanku udah lama gitu, mau ngerasain keluar lah dari rumah, maunya cari suasana baru kayak yaitu ngekos gitu. Iya. Terus keluar dari jalan yang ditempuh terus gitu, kayak kalau dari rumah ke kampus kan lewatnya jalan itu terus ini ada kesempatan buat nggak lewat jalan itu lagi, kayak ngerasain jalan baru lagi, ngerasain suasana baru di lingkungan yang baru gitu ya, sesuai rencana sih. Oke. Nah, dari situ ya, apakah Mbak Heni ini yakin dapat mencapai rencana tersebut? Iya, diusahain bakal tercapai sih. Diusahain, kira-kira seberapa yakin kalau misalnya saya punya skala sampai 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 itu seberapa yakin Mbak Heni? Untuk sekarang 7 kali ya, Mbak. 7. Oke. Kenapa 7? Kenapa nggak 10? Ya gini ya, maksudnya memang aku pengen keluar dari rumah, tapi karena selama ini kan aku kan sama ibu sama bapak terus ya di rumah, apa-apa disediain, kalau kurang dicariin, dibuatin gitu. Nah, kalau ini kan baru pertama aku juga ngekos, aku juga sebenarnya sih takut gimana gitu loh, kayak kalau biasanya kan kalau nggak bisa bangun nanti ada ibu yang bangunin, nah ini nanti enggak, jadi kayak tantangan tersendiri, bikin takut gitu loh, ini nanti bisa nggak ya. Terus kan aku juga orangnya tuh kadang sering lupa gitu loh, udah disiapin tapi tuh lupa ke bawah gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kan ibu selalu ngingetin, ini ketinggalan gitu. Terus ini nanti selama 2 bulan di Ambarawa kan nggak ada, jadi kayak ada tantangan sendiri, ada rasa takut sendiri gitu. Oke. Jadi rencana Mbak Heni ini kan sebelumnya kan untuk menghilangkan, bukan menghilangkan sih, lebih ke mengurangi ya rasa nggak enakan, dan Mbak Heni tuh berpikir kalau keluar rumah itu benar-benar bisa mengurangi rasa nggak enak itu sendiri, benar? Oke kan? Nah, dari sini tuh saya tanya deh ke Mbak Heni, apakah ada indikator keberhasilan di mana rencana itu tuh menurut Mbak Heni itu tuh berhasil, itu diukur dari apa? Indikator keberhasilan menurut Mbak Heni sendiri? Mungkin dari aku bisa bilang enggak gitu. Terus apa ya, terus aku enggak ngelihat mukanya waktu aku nolak gitu. Terus enggak kebayang merasa bersalah. Mungkin itu sih, Mbak, itu dulu. Oke. Jadi mungkin indikator keberhasilan Mbak Heni tuh bisa mulai berkata enggak ke orang lain gitu, menolak ya, mungkin yang menolak tawaran apabila emang Mbak Heni punya kebutuhan yang butuh dipenuhi oleh Mbak Heni sendiri gitu kan. Terus kemudian pengen nggak kebayang rasa bersalah, kayak kalau misalnya nolak itu kan nggak apa-apa gitu ya. Iya, saya memahami. Nah, dari situ selain
nunggu keluar kota itu mungkin ada gak sih Mbak ini rencana pengen pengen ngelakuin rencana yang ngebantu masalah Mbak ini nih selain keluar kota, selain dengan keluar kota gitu, misalkan tadi ingin bilang enggak ya, nah itu tuh Mbak ini tuh pengen gak sih bilang enggak tuh secepatnya atau kapan? Iya mungkin dekat-dekat ini sih, soalnya kan minggu depan hari Senin itu udah ujian, aku kan juga butuh belajar, butuh tenang. Mungkin itu nanti ya aku selalu pasti kayak bilang enggak bisa, aku belajar, aku gini gitu. Jadi Mbak ini tuh mungkin bisa memulai rencana untuk mengurangi rasa nggak enakan itu sendiri tuh dengan dimulai, berarti mulainya Senin ya Mbak? Iya ujiannya. Kalau untuk nolaknya sih udah mulai dari minggu-minggu ini. Oke. Nah dari sini Mbak Heni coba jelaskan bagaimana peran Mbak Heni itu dalam rencana itu. Apakah diri Mbak Heni itu terlibat penuh atau mungkin ada orang lain yang menggantungkan diri ke orang lain tersebut? Aku ini sih diri aku sendiri sih, aku nggak ngelibatin orang lain kalau bilang enggak gitu. Ya aku sendiri, kondisiku sendiri, tak lihat dari kondisiku sendiri aku bisa nggak ya, maksudnya dalam waktu sesingkat ini tuh aku bisa nggak buat ngatur bilang enggak, terus ngatur kegiatanku sendiri, mana yang harus aku bantu, mana yang harus enggak gitu. Ya nggak ada ketergantungan sama orang lain sih Mbak. Berarti rencana itu benar-benar dari diri Mbak Heni sendiri dan nanti Mbak Heni berperan penuh dalam rencana itu ya. Oke. Yang berikutnya, apakah Mbak Heni dapat mengatur atau mengontrol rencana yang Mbak Heni buat? Enggak, sejauh ini enggak. Kenapa enggak? Karena itu tadi, maksudnya gini, aku memang punya rencana, tapi kan di rumah aku nggak sendiri. Kadang itu benar-benar ada perlu, maksudnya kayak ada yang perlu dibantu dan aku nggak bisa buat nolak, walaupun itu berpapasan, maksudnya kayak pas aku lagi ngerjain kebutuhanku sendiri, kegiatanku sendiri, kalau aku lihat, maksudnya kan di rumah pasti aku lihat ya, aku lihat kondisinya, aku nggak mungkin bisa nolak juga kadang. Hambatannya sejauh ini itu sih, kayak kalau udah ngeliat itu pasti kayak nggak enak kalau nggak dibantuin, nggak enak kalau nggak ikut campur gitu. Jadi ya akhirnya gitu, tugasku sendiri belum, tapi terus ngerjain tugas yang dikasih, maksudnya dimintain tolong. Nah itu tuh seringnya kalau misal ngerjain satu tugas nih, mintain satu tugas, terus nanti kalau udah mau selesai yang satu ini, tiba-tiba tuh ada yang dua, kayak kalau ditinggal juga kasihan gitu. Terus akhirnya ya udah merembet sampai akhirnya kayak ya udah ya habis waktunya yang harusnya bisa tak buat untuk kegiatanku sendiri, tapi itu akhirnya habis tak buat bantuin kegiatan yang lainnya. Oke. Berarti di sini tuh Mbak Heni tuh mungkin belum bisa mengontrol diri Mbak Heni yang sepenuhnya seperti itu ya, karena situasi rumah juga, mungkin karena rasa nggak enakan Mbak Heni itu juga masih ya, kayaknya masih itu ya, masih tinggi. Iya, baik. Jadi setelah rencana-rencana tadi, seberapa kuat nih komitmen Mbak Heni untuk melaksanakan rencana itu? Nah, bagaimana juga bentuk komitmen Mbak Heni itu? Apa ya Mbak, buat kuat enggaknya sih kayaknya lebih condong ke enggak kuat sih. Kayak selama di rumah itu aku enggak sendiri, kayak enggak bisa. Kalau ngerasa enggak enak
jadi ya mau, ya aku sih bisa berencana, tapi kan di rumah kalau nggak sendiri tetap nggak bisa. Oke, Mbak Heni berarti belum terlalu kuat ya, tapi komitmen Mbak Heni tadi di sebelumnya mengatakan 10/10 berkomitmen penuh. Iya, berkomitmen penuh, tapi itu tadi tergantung kondisi di rumah juga. Aku memang pengennya penuh buat udah, aku nggak pengen nggak enakan terus, tapi kalau kembali ke rumah tuh kayak ngelihat kondisi rumah tuh kayak nggak bisa ini, aku harus bantuin ini, aku harus ini itu, kalau nggak aku nggak ada yang bantuin gitu. Oke, nah dari rencana-rencana Mbak Heni tadi, Mbak Heni kan mungkin sempat apa ya, bimbang gitu ya. Yang tadi saya menanyakan apakah bisa mengatur atau mengontrol, Mbak Heni bilang nggak sepenuhnya, dan ini yang berikutnya seberapa kuat komitmen Mbak Heni mengatakan nggak begitu kuat. Nah, menurut Mbak Heni sendiri rencana itu tuh benar-benar tepat nggak? Atau mungkin kita bisa mencari alternatif rencana lain mungkin ya Mbak Heni? Yang sebenarnya itu benar-benar tepat. Mungkin kalau saya bisa menyarankan itu memulai komunikasi yang asertif. Yaitu tadi yang bilang tidak mungkin oke ya, mungkin itu udah termasuk komunikasi yang itu, cuman komunikasinya coba lebih dispesifikin lagi, komunikasi ke orang rumah. Kalau semisal emang benar-benar urgent, Mbak Heni bilang aja kalau misalnya belum bisa nolong karena ini. Terus kemudian yang berikutnya, rasa bersalah itu tuh sebenarnya nggak seharusnya Mbak Heni tanggung gitu ya, karena itu kan juga untuk Mbak Heni sendiri, untuk kepentingan Mbak Heni sendiri. Mungkin saran saya rencananya seperti itu. Menurut Mbak Heni gimana? Iya, itu bagus, maksudnya saya terima. Pun aku juga pernah ngelakuin itu, tapi balik lagi saya tuh gak enakan banget. Kayak susah banget kayak buat bilang enggak gitu, kayak nggak tega gitu kalau bilang enggak. Soalnya emang di rumah tuh yang gimana ya, yang kelihatan free gitu ya aku, ya walaupun mereka nggak tahu tugas bukunya gitu, tapi kan taunya yang di rumah kan kalau aku di rumah nggak megang buku berarti kan nggak ada kerjaan gitu kan. Padahal kan kita tugasnya tuh kebanyakan kan di HP, di laptop gitu ya. Itu kadang tuh kalau mau ngejelasin tuh kayak udah capek gitu loh, kayak masa iya harus tak ulangi lagi. Pernah ngomong kan kayak tugasku tuh memang banyaknya di HP, semuanya di HP, komunikasinya juga lewat HP. Tapi kalau lihat aku megang HP tuh taunya aku cuma mainan terus gitu loh. Jadi ya males aja kalau mau ngejelasin lagi gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku yang ngalah, terus akhirnya tak lakuin gitu. Berarti sebelumnya tuh udah nyoba rencana lain mungkin ya Mbak Heni, sebelum datang ke sini juga udah nyoba kalau bilang kayak gitu, tapi ternyata hasilnya sama aja. Itu balik lagi ke diri Mbak Heni sendiri, gak enaknya. Iya, aku juga bingung ini gimana, kayak gini terus ya kayak nggak mungkin, tapi kok ya nggak bisa gitu loh. Susah banget kalau masih bareng-bareng sama orang tua, orang di rumah gitu, susah banget gitu. Nah, terkait rencana Mbak Heni yang tadi kan Mbak Heni kan mau itu ya, mau ada PKL ya, keluar kota. Itu tuh menurut Mbak Heni bisa membantu kah? Bisa, kalau aku mikir ya, aku ngerasain itu bakal bisa banget sih. Soalnya aku nggak lihat kondisi rumah. Pokoknya kalau aku nggak lihat kondisi rumah sama nggak ngelihat orang rumah, aku jadi nggak kepikiran gitu. Makanya aku bilang kayaknya nanti aku pulangnya nggak apa ini ya, nggak sering, sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Soalnya apa ya, ini kan tugas buat PKL-nya kan juga banyak toh, nggak mungkin tak tinggal cuma buat PP Ambarawa Semarang terus cuma sehari tok apa berapa jam tok tidur di rumah, terus nanti balik lagi ke Ambarawa buat ngelanjutin tugasnya. Kayak
ya gitu. Buat aku sih itu udah banget membantunya. Oke. Nah, mungkin dari kebiasaan nanti ya yang nantinya terjadi di sana Mbak ini, ntar kan kalau misalnya temennya ada apa, Mbak ini di situ juga bisa belajar mengatakan tidak. Mungkin kebiasaan di sana nanti selama 2 bulan ya, 2 bulan bisa harapannya mungkin Mbak ini bisa bawa ke rumah seperti itu. Oke, saya mengapresiasi ya rencana Mbak ini. Nah, semisal ada situasi terlepas dari PKL itu ya, terus kembali ke rumah, kalau misalnya situasi itu ada lagi, Mbak ini mau gimana? Mbak ini ngerasa nggak enakan lagi gitu. Nggak tahu ya, kayaknya sih iya, tapi mungkin bakal tak akalin aku tidur. Oh, Tak berarti tinggal tidur mungkin. Soalnya kan capek juga dari perjalanan dari Ambarawa ke Semarang, kan capek juga. Mungkin aku bakal langsung tidur di kamar gitu. maksud saya setelah PKL, maksudnya jeda kan gitu. Setelah PKL kan sudah selesai, nggak mungkin lagi kembali ke Ambarawa. Nah, setelah itu benar-benar selesai dan Mbak ini balik lagi ke rumah, terus situasi itu terjadi lagi di saat Mbak ini beneran butuh ini, terus Mbak ini benar-benar butuh tugas, apalagi sekarang Mbak ini semester 5, betul kan? Semester akhir ya, hampir semester akhir seperti itu. Mungkin gimana itu? Kayaknya bakal benar-benar tak tolak sih Mbak. Nah, benar-benar tak tolak. Aku nggak mau ngerepotin diri aku sendiri, capek di diri aku sendiri sih. Oke, berarti di sini Mbak ini juga udah itu ya, memikirkan rencana yang berikutnya, dan itu menurut Mbak ini itu mungkin bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, apakah dari Mbak Heni sendiri ada yang mau dibahas lagi nih? Mau bahas apa ya Mbak? Ini aja sih, kayak gimana sih buat ngilangin rasa nggak enakannya itu loh. Aku tuh kadang udah bilang enggak, tapi nanti kepikiran terus. Kalau nggak bilang enggak, nanti aku capek sendiri. Kalau mau keluar pun aku nggak tahu mau keluar kemana, nggak biasa keluar rumah, main tuh nggak pernah. Terus kalau di rumah terus ya paling megangnya HP gitu. Jadi aku tuh bingung sendiri, kayak ini gimana, aku mau keluar nggak tahu keluar kemana sama siapa. Kalau nggak keluar kok rasanya kok engap banget gitu, engap banget di rumah. Terus akhirnya ya udah aku milih kayak ya udah main HP, lihat TV gitu. Oh, mungkin Mbak ini pengen bisa ngurangin rasa keenakan itu, gimana caranya. Terus Mbak ini juga misalnya ada cara keluar rumah pun bingung keluar sama siapa gitu ya. Apakah dari teman-teman Mbak Heni itu kalau misalnya keluar gitu jarang? Ya sebenarnya ada, maksudnya mungkin gini ya, nggak bawaan sih. Maksudnya memang dari kecil tuh aku kalau keluar rumah itu pasti bareng sama orang tua, maksudnya mesti bareng sama keluarga gitu. Kalau nggak sama keluarga ya paling sama saudara gitu. Terus karena ini kan apa ya namanya, udah kuliah nih, sibuk banget kan, capek banget. Terus kayak kalau mau keluar itu juga apa, rasa-rasa tahu nggak Mbak, kayak mut-mutan gitu. Kayak eman banget kalau mau keluar, mending tak buat tiduran di rumah. Jadi ya itu, jadi kayak rasanya tuh ngumpul ya, capek ya, males, nggak tahu mau kemana. Terus akhirnya ya udah di rumah aja gitu. Bukannya nggak ada temen buat keluar, ada, cuma akunya yang bingung mau kemana. Kayak misal aku ngajak ayo keluar yuk, terus ditanya balik mau keluar kemana, aku pasti jawabnya nggak tahu, yang penting keluar gitu. Terus akhirnya nggak tahu akhirnya nggak jadi, soalnya nggak ada tujuan kan juga nggak enak ya kalau mau pergi gitu. Terus akhirnya ya udah di rumah sambil mainan HP, kalau nggak nonton TV gitu. Oke, Gitu sih. saya
saya memahami keresahan Mbak Hendy ini ya. Mbak Hendy juga bingung kalau misalnya ini nanti rencananya nggak works, terus gimana lagi Mbak Hendy balik kayak pusing kayak gitu, burn out gitulah gitu kan. Nah, perlu Mbak Hendy ketahui sendiri kalau hidup kita, diri kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Jadi setiap individu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri kan. Nah, hidup itu juga pilihan. Semisal Mbak Hendy memilih hidup senang, ya Mbak Hendy pasti melakukan hal-hal yang membuat Mbak Hendy senang. Semisal Mbak Hendy emang memilih untuk berkata enggak, terus kemudian itu sendiri kan juga merupakan pilihan Mbak Hendy dan untuk tanggung jawab Mbak Hendy sendiri kan, untuk kewajiban untuk hak-hak Mbak Hendy sendiri seperti itu. Jadi saya rasa tuh berkata tidak tuh nggak sepenuhnya bersalah seperti itu, karena diri Mbak Hendy sendiri itu, hidupnya Mbak Hendy itu punya diri Mbak Hendy sendiri seperti itu. Dan terkait untuk mungkin kalau misalnya di rumah benar-benar suntuk, mungkin Mbak Hendy bisa me time, keluar, atau mungkin mengajak teman lah, walaupun ntar tujuannya nggak tahu kemana, yang penting keluar dulu seperti itu kan ya, menghirup udara segar sesekali seperti itu. Iya, kadang aku juga senang banget kalau bisa jalan-jalan. Biasanya kan jalan-jalan sama ibu gitu, jalan-jalan. Ya misal ke mall ya katakanlah ke mall gitu kayak. Aku seneng banget. Aku dari lantai ke lantai tak lewatin, aku jalan kayak seneng banget rasanya kayak ya Allah, aku akhirnya bisa keluar, bisa jalan-jalan gitu, saking senengnya gitu sih. Ya, saya paham juga ya rasanya ya, kalau misalnya emang beneran suntuk di rumah gitu, nggak apa-apa kok Mbak Hendy keluar sesekali, keluar sendiri tuh nggak apa-apa banget. Mungkin Mbak Hendy bisa nggak usah menghiraukan orang-orang yang berkata kalau keluar itu kena keluar sendiri ngapain sih kayak gitu kan, nggak apa-apa, karena itu kan juga untuk dirinya Mbak Hendy sendiri, untuk merasakan ketenangan itu sendiri seperti itu. Iya, aku kadang juga kalau capek gitu, kadang kalau kampus pulangnya agak gimana, kayak sore jam 4 itu udah selesai, nanti aku pulangnya tuh nggak langsung pulang tapi jalan-jalan dulu lewat kota, lewat pasar gitu. Biasanya kan itu keluar, nanti aku lewat pasar juga, nanti muter baliknya nanti lewat Simpang 5, terus ke mana, Pandanaran, Tugu Muda, terus nanti baru pulang. Kayak jalan-jalan aja buat diri sendiri gitu. Dan kayak gitu dulu sih waktu masih semester 2, semester 3. Tapi kalau buat semester 5 ini belum, jarang, nggak pernah malah. Nah, saat Mbak Hendy jalan-jalan gitu, yang dirasain Mbak Hendy apa? Ya seneng kayak lega. Kena angin kan, kena angin kayak rasanya kayak capeknya tuh kebawa angin di belakang gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi alternatif rencana juga ya yang bisa dilakukan Mbak Hendy apabila emang bener-bener gimana gitu. Mungkin Mbak Hendy bisa keluar, menenangkan diri, nyari angin di luar seperti itu. Apakah dari sini mungkin Mbak Hendy ada yang ingin itu lagi dibahas lebih lanjut? Apa ya, buat deket-deket ini sih soal temen sih, maksudnya kadang itu kayak masih nggak enakan juga ke temen. Kayak maksudnya kalau udah deket gitu kan kadang kalau ngomong belak-belakan ya kayak apa-apa gitu, tapi kalau aku masih kayak ngerasa jangan deh, nggak usah bilang deh, buat aku sendiri deh, kayak nggak enak nanti. Ya emang dia nggak nanggepin, tapi kan siapa tahu dia nyimpen di hati, itu kan juga nggak enak gitu. Kayak gitu sih, balik lagi ke nggak enakan. Oke, kalau ke nggak enakan jadi mungkin rencana yang tadi tuh nggak hanya diterapkan ke anggota keluarga yang ada di rumah ya Mbak Hendy, bisa diterapkan juga ke teman-teman. Semisalnya Mbak Hendy tadi rencananya kan untuk berkomunikasi yang lebih gitu, yang lebih asertif dan berkata enggak. Nah, mungkin semisal Mbak Hendy ngerasa enggak, ada yang enggak, sesuatu yang enggak seru, mungkin bisa dikomunikasikan ke temennya. Mbak Hendy bisa ngomong baik-baik seperti itu.
Iya kadang tuh gini loh yang buat gak enak tuh, kan berempat ya sama aku, terus yang tiga ini mau kemana, terus akunya nggak mau, terus akhirnya nggak jadi semua karena aku. Nah nggak enak akunya mbak, kayak kenapa sih harus karena aku, kayak padahal berangkat tinggal berangkat gitu loh, kenapa harus nungguin aku, maksudnya kenapa harus ada aku gitu. Dan Kayak, itu Mbak ini udah membicarakan. udah kan banyakan itu gini, kalau aku kan emang kalau udah selesai kuliah gitu aku kan suka kan langsung pulang kalau memang nggak ada kegiatan lagi setelahnya. Nah kadang tuh yang tiga tuh mau jalan-jalan kemana gitu, nah aku nggak mau, aku milih istirahat di rumah kadang, terus akhirnya aku nggak ikut lah, aku meh pulang aja gitu. Terus akhirnya yang tiga kayak halah lagi we rak melu rak semangat gitu. Terus akhirnya kayak ya gimana, aku memang nggak mau gitu kan, aku memang nggak mau. Terus akhirnya ya udah aku tetap pulang, terus yang tiga ini pulang. Terus kayak terus sampai sama perjalanan kayak kenapa sih, kenapa harus harus apa maksudnya tuh putusannya ada di aku gitu loh, kayak aku kan jadi ngerasa nggak enak gitu. Tapi kalau udah ya udah gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa ya sekali-kali, nggak orang biasanya juga kamu mau gitu loh, akunya mau kemana-mana juga pergi bareng, tapi kadang kalau memang nggak bisa ya udah aku tolak, bener-bener aku tolak gitu. Mbak ini di situ berani nolak, tetapi merasa nggak enak. Tapi di respon teman-teman Mbak ini sendiri kan nggak merasa nggak apa-apa kan? Ya kalau di wajah sih ya maksudnya dia bilangnya kayak ya wes gitu loh, kayak tapi aku nangkepnya tuh kayak rasa kecewa gitu loh mbak, tahu kan, kayak ya wesnya tuh karena terpaksa nggak jadi pergi gitu. Nah dari itu aku kayak ngerasa bersalahnya tuh di situ kadang kayak gitu. Nah Mbak ini pernah nggak setelah kayak gitu nanya, kamu beneran nggak apa-apa kayak gitu, semisal Aku bilang kayak, terus aku tak tegas sendiri nggak apa-apa pergi aja nggak usah sama aku tuh. Kan pernah itu dulu kapan ya, pokoknya waktu ada konser kan aku memang nggak boleh kan, terutama kan konser kan, kalau konser kan pulangnya malam gitu kan, mulainya sore pulangnya malam, aku nggak boleh. Terus aku juga nggak suka kalau desek-desekan gitu kan. Terus akhirnya aku nggak mau, tapi yang tiga ini tetap berangkat. Terus itu akhirnya tak jadiin kayak patokan gitu loh, maksudnya tak jadiin buat acuan, kayak udah nggak apa-apa, wong kemarin aja konser aku nggak ikut nggak apa-apa. Tapi terus nanti dibales sama mereka kayak ya kan gue konser ini kan cuma ini tok main dolan ini tok masuk ke mau. Terus ya udah aku tetap bilang ya aku nggak mau, aku mau pulang gitu. Terus akhirnya ya gitu bilangnya ya wis tuh kayak ya wis gitu loh. Jadi kayak di aku sendiri nangkepnya kayak mereka itu gimana, kayak kecewa ya, kayak nggak seneng gitu loh kalau nggak jadi gitu. Dari Mbak ini nangkopnya seperti itu. Sedangkan Mbak ini tahu nggak mereka nangkopnya seperti apa? Nggak tahu, soalnya kayak kalau ditanyain ya pasti terus gak popo gitu, jawabnya tuh pasti gitu. Tapi ya kayak ya gitu sih, kayak aku nangkepnya sih mereka kayak ya nggak jadi gitu loh, kayak perasaan nggak jadi kan mesti nggak enak ya, nggak seneng ya gitu. Tapi ya kalau ditanyain kayak terus tak popo ya mulai kabeh gitu. Terus akhirnya wes mulai kabeh pulang semua gitu. Oke, terus dari situ Mbak ini ngerasa gak enak karena reaksi mereka seperti itu ya. Menurut saya pribadi, karena sebelumnya juga Mbak ini ngerasa gak enakan, itu tuh baik lagi ke diri Mbak ini sendiri.
mungkin itu memang persepsi pribadi, dan persepsi itu kan antara orang beda-beda. Persepsi saya dengan persepsi Mbak Heni juga mungkin kan berbeda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Mbak Heni merasa mereka mereka mungkin kecewa sama saya seperti itu, tapi belum tentu mereka itu kecewa sama Mbak Heni. Mungkin emang anggapnya oh ya udah seperti itu, ya udahnya tapi kayak ya udah bisa next time gitu kan. Mungkin ini karena rasa gak enaknya Mbak Heni yang masih tinggi ya. Oke, jadi mungkin bisa Mbak Heni mulai biasakan turunkan rasa gak enakan Mbak Heni itu sendiri lewat rencana-rencana yang sebelumnya kita bahas tadi ya Mbak Heni. Iya, iya sih. Iya, makasih ya Mbak. Eh, Seru juga bisa berbagi ini ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita sama Mbak Rini. Makasih banget udah ngasih saran gimana. Terus pokoknya harus kembali ke diri sendiri, berani nolak, berani bilang enggak gitu. Makasih banget buat saran-sarannya. Saya juga makasih ya ke Mbak Heni udah mau bercerita sama saya. Jadi saya izin merangkumkan ya apa yang hari ini kita bahas pada sesi ini, dan mungkin saya juga akan menyinggung sesi yang sebelumnya ya. Jadi Mbak Heni ini kan ingin menghilangkan rasa gak enakan Mbak Heni ingin freedom, kebebasan ya. Nah, persepsi Mbak Heni itu dengan semisal kalau misalnya kita udah kerja, kita bisa mengurangi tanggungan yang di rumah. Kemudian komitmen Mbak Heni sendiri ini tinggi untuk menyelesaikan solusi ini, masalah ini ya. Kemudian dengan yang masih dilakukan Mbak Heni tadi masih sama seperti yang dilakukan sesi sebelumnya ya, tetap melakukan hal-hal yang disuruh walaupun itu berat. Nah, untuk yang dirasakan Mbak Heni itu merasa kalau tindakan Mbak Heni itu gak tepat dan bikin Mbak Heni gak nyaman. Berarti Mbak Heni sini kan sudah sadar kalau misalnya yang tindakan yang selama ini Mbak Heni lakukan itu nggak baik buat diri Mbak Heni sendiri, karena Mbak Heni di situ merasakan ketidaknyamanan. Nah, dari sini juga Mbak Heni itu sudah mempersepsikan dengan tepat, menurut Mbak Heni itu tepat yang tadi. Kemudian untuk tindakan baru yang akan Mbak Heni lakukan mungkin bisa belajar untuk mengatakan tidak, belajar berkomunikasi yang asertif, atau mungkin alternatif lainnya tadi Mbak Heni mencoba me time, keluar gitu, mungkin dengan teman atau mungkin diri sendiri gitu ya. Dan Mbak Heni tadi juga sudah memahami betul rencana Mbak Heni, kemudian yakin kalau bisa mencapai walaupun masih di skala 7/10. Nah, mungkin Mbak Heni kalau sekarang yakin gak setelah mungkin tadi obrolan kita jadi naik atau jadi turun nih? Yakin naik 1 tingkat menjadi 8. Oke, saya mengapresiasi itu ya Mbak Heni. Dan indikator keberhasilan Mbak Heni tuh bisa bilang enggak dan udah nggak kebayang apa itu rasa bersalah, karena itu kan memang pribadi masing-masing ya. Kemudian Mbak Heni akan melaksanakan ini tuh secepatnya, dan minggu ini sebenarnya Mbak Heni udah ngakuin itu ya. Dan besok Senin mungkin bisa mulai mengkonfront kalau misalnya ada ujian seperti itu. Nah, di sini Mbak Heni juga saya mengapresiasi karena Mbak Heni ini berperan penuh ke rencana tersebut, dan Mbak Heni di sini sudah menunjukkan sikap yang menunjukkan berkelanjutan gitu ya. Mbak Heni ingin melaksanakan rencana ini secara berkelanjutan seperti itu. Nah, dari sini apakah Mbak Heni ini merasa lebih lega, terbantu, atau ada insight baru? Ya terbantu banget ya, soalnya kalau di rumah kan memang nggak ada teman sebayan buat cerita gitu. Kalaupun ada, memang mereka juga udah sibuk sama dunianya mereka sendiri. Jadi senang aja, senang bisa berbagi ini ke Mbak Rini gitu. Sini saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Ini sudah mau berbagi cerita ke saya, Mbak Ini sudah mau sharing ke saya juga, Mbak Ini sudah mau percaya menceritakan masalahnya ke saya.
Nah, terima kasih juga Mbak Ini sudah menyempatkan waktu ya, jauh-jauh mungkin kemari. Nah, semoga apa yang Mbak Heni rencanakan ini dapat terselesaikan ya, tetap ada progresnya, dan kemudian dapat mengurangi rasa nggak enakan itu sendiri. Ya, terima kasih atas doanya ya Mbak Rini. Ya, baik, karena saya merasa, karena dari saya sendiri cukup dan dari Mbak Heni tadi merasa cukup, apakah kita boleh mengakhiri sesi konseling pada kali ini? Oke, baik, akan saya akhiri. Terima kasih ya Mbak Heni, sampai jumpa di lain waktu. Semoga Mbak Heni sukses nanti PKL-nya dilancarkan, kemudian bisa studinya bisa lanjut dengan dilancarkan, tugas akhir dan lain-lain. Terima kasih Mbak Rini juga, sukses selalu buat sekolahnya, kuliahnya, nanti kehidupan kedepannya. Ya, terima kasih. Baik, bisa saya akhiri.